Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, sore ini kita kembali berjumpa dengan di channel Jejak Semesta 65 JB Channel. Kembali kita akan membahas suatu soal masih di lingkungan soal-soal keagamaan Islam atau ilmu-ilmu tentang Islam yang kita dapatkan di dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan judul Sir al-Ashrar Fima Yahtaz Ilai al-Abrar. Ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Jalan Rahasia Para Kekasih Allah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saudara sekalian, tentunya bagi kita semua, terutama yang menjalani atau pemerhati ilmu-ilmu suhi tentang Islam, khususnya tentang ilmu tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tidak asing bagi kita karena beliau adalah seorang ulama tasawuf besar, praktisi tasawuf yang terbesar. Kalau ulama ini, makanya sebagian ulama mengatakan, mencoba untuk membedakan kalau ilmu intelektual tasawuf terbesar itu ada pada Syekh Akbar Ibn Arabi, sementara pada praktek tasawuf bahkan dianggap sebagai wali praktek itu adalah tasawuf adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara wali intelektual dalam bidang tasawuf adalah Syekh Akbar Ibn Arabi. Kali ini kita coba pilihkan satu tema yang subtema sebetulnya di dalam kitab yang tadi kita sebutkan tadi, adalah judul tentang subtemanya adalah pancaran roh suci, roh Al-Quds. Sebab menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa amanat terbesar yang dititipkan Allah kepada manusia itu adalah roh Al-Quds itu, atau biasa juga disebutkan dengan mata anak hati, anak hati, roh Al-Quds. Baiklah, kita lanjutkan saudara sekalian, bahwa uraian beliau, orang yang bermakrifat kepada Allah menyadari anak ruh, dalam tanda petik, atau anak hati yang sebagaimana saya katakan tadi, yaitu pancaran roh suci atau ruhul Al-Quds yang jahir di dalam hati, adalah makna kemanusiaan atau insan yang sebenarnya. Itulah insan hakiki. Karena itu manusia hendaknya mendidik anak hati itu agar tumbuh dan berkembang sehingga bersinar cerah, terang benderang. Dengan sinar itu mereka dapat menyadari hakikat keesaan Tuhan, sehingga terhapuslah dalam diri mereka sifat menyekutukan Tuhan atau syirik. Sadarlah mereka tentang apa yang dikatakan oleh alam rohani dan tersingkirlah segala ingatannya tentang alam kebendaan. Kini masuklah kesadaran itu ke dalam rahasia yang di dalamnya tidak ada ingatan lain selain zat Allah yang Maha Kuasa. Pada hakikatnya itulah tempat atau alam tanpa batas yang tidak mengenal awal dan akhir. Anak ruh atau anak hati terbang menjelajah di alam maha luas dan melihat pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tempat itulah tempat tinggal bagi mereka yang meninggalkan selain Allah. Ingatan mereka hanya terpusat pada kehendak bersatu dengan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Mereka mendapat karunia berupa kemampuan melihat dengan mata ketuhanan, yaitu mata keesaan dan tauhid, sebagaimana yang diberitakan oleh setengah hadis qudsi. Apabila mereka dapat melihat keindahan dan kebesaran Allah, maka fanalah mereka dari selain Allah. Jika kita melihat matahari, hal-hal lain yang tidak akan tampak
saya ulangi. Apabila jika kita melihat matahari, hal-hal lain tidak akan tampak, tak terkecuali diri kita sendiri. Apabila keindahan dan kebesaran Allah terzahirkan, apalagi yang mungkin tertinggal pada kita. Kosong semata, sepi, sunyi, tiada yang lain lagi. Itulah rahasia manusia, rahasia insan. Ia lahir melalui percampuran ilmu manusia tentang agama dengan kesadaran manusia tentang hakikat, seperti bayi yang lahir dari percampuran dua titik atau firman Allah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitik mani yang bercampur, yang hendak kami uji. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surat Al-Quran, Surat Al-Insan ayat 2. Seluruh isi dunia ini pada hakikatnya hanya terdiri dari satu titik, air dibandingkan dengan lautan alam rohani. Hanya dengan memahami kekuasaan dan cahaya rohani ini, rahasia ketuhanan dan hakikat yang sebenarnya akan melimpah ke alam nyata tanpa huruf dan tanpa suara. Dengan kata lain, setelah hati dan jiwa kita direvolusikan dengan ilmu rohani dan ketuhanan, maka muncullah kesadaran kita tentang hakikat segala sesuatu dan rahasia ketuhanan. Saudara sekalian, selanjutnya beliau menguraikan bahwa orang-orang sufi dikenal juga dengan ahlullah, artinya ahli Allah atau orang kesayangan Allah, orang yang selalu menjadi saluran irada Allah karena hati mereka telah bersih suci dan bercahaya cemerlang. Terbukalah pintu dan jendela hati itu untuk menerima nur atau cahaya dari rahasia-rahasia halus yang memancar dari majelis ketuhanan. Disitulah tersimpan segala rahasia ketuhanan sebagai perbendaharaan ilmu, laduni dan ilham. Kebun hati itu juga menjadi lembah bermuarahnya semua ketentuan Allah, yaitu takdirnya. Apabila syir atau rahasia mengelilingi kawasan takdir itu, terlahirlah dari berkat cahaya dan berbagai ilmu dan rahasia. Seorang sufi yang telah berpangkat wali pada umumnya memiliki bermacam-macam pengetahuan yang sulit ditelusuri melalui ilmu kontemporer kebatinan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ia dapat mengatakan hal-hal yang pelik dan terkadang ajaib. Perkara-perkara yang gaib itu tidak dapat dijangkau oleh kecerdasan pikiran manusia biasa. Seringkali ia menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi melalui isyarat-isyarat yang jelas dan kadang-kala dengan isyarat yang sulit diterima oleh akal manusia. Sebagai contoh, simaklah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah hal yang luar biasa, peliknya, namun semua merupakan takdir yang diilhamkan kepadanya. Ilmu ini dinamakan ilmu laduni, ilmu yang terus mengalir dari majelis ketuhanan yang tidak perlu dipelajari, bahkan tidak ada jalan untuk mempelajarinya. Ilmu ini adalah karunia yang datang kepada hamba-hamba pilihannya. Ada kalanya ilham-ilham yang ringan datang melalui cahaya yang menembus jendela hati seseorang apabila hati mereka suci dan sedang giat bekerja dengan berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bila hati seluruh manusia tidak terselubung daki-daki dunia yang menutup jendela hati itu, niscaya semua manusia pun akan menerima ilham yang halus ini dan menerima ilmu laduni yang dikaruniakan Allah kepada para hamba-hambanya. Di antara ilham-ilham yang bisa itu terdapat ilham dalam diri sendiri. Tanda yang paling kentara untuk mengenal ilham itu adalah tatkala manusia akan makan, yang kemudian terdengar suara kecil dari dalam diri mereka. Kita tentu dapat merasakannya. Dan apabila kita mendengar suara hati yang meminta makan, misalnya, sebaiknya kita segera melaksanakan keinginannya, yakni makanlah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Jadi, kedua ilham ini kerap dilalaikan oleh batin manusia.
Maka disinilah peran akal untuk menunjukkan hati ke tempat seharusnya ia menambatkan terajunya. Apakah ke arah kefasikan yang diilhamkan atau ke arah ketakwaan? Tuhan telah memberikan solusi agar dipilih oleh manusia dan memberi penjelasan untuk setiap nasib yang dipilihnya supaya manusia tidak menuntut bila nasibnya menjadi buruk karena ilham itu. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, itu sesungguhnya orang yang mensucikan jiwanya itu dan rugilah sesungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Al-Quran surat Asy-Syams ayat 9-10. Orang yang membersihkan jiwanya adalah orang yang kelak beruntung di hari pertemuan dengan Tuhannya. Yang memang sering kali benar terjadi. Jika dia membersihkan dirinya dengan memperbanyak amalan salih dan memalingkan dirinya dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat dan sia-sia. Karena itu juga memberitahukan bahwa orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat serta melakukan pekerjaan yang sia-sia, niscaya dia akan merugi di hari akhirat kelak. Kerugian itu datang karena dia telah kembali menemui Tuhannya dengan tangan kosong tanpa pahala. Malah yang dipikulnya adalah dosa dan maksiat yang akan membinasakan dirinya. Tegasnya, jika kita akan mampu mengamalkan kedua ayat di atas, selagi kita berada di luar gerbang Tuhan, orang yang akan memasuki gerbang itu mestilah terlebih dahulu mensucikan dirinya sehingga dia dapat diterima menjadi ahlinya. Adapun orang yang masih kotor dengan daki-daki dunia, mungkin mengira ia dapat mendengar suara batinnya itu, dan ia dapat benar dan salah dalam kedakwaannya itu. Belum tentu gerbang yang dimasukinya itu adalah gerbang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setan pun membuat gerbang juga dan berupaya mengajak manusia untuk memasuki gerbangnya. Jelasnya orang itu harus dapat membedakan antara kedua bisikan itu, yaitu bisikan batin ketuhanan dan bisikan ilham dari setan. Ilham dari Tuhan adalah ilham yang sejak awal telah bersih dan bukan ilham yang seakan-akan bersih. Ilham dari setan adalah ilham nafsu yang kotor dan penuh tipu daya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, itu demikianlah penjelasan dari Syekh Abdul Qadir Jailani tentang pancaran ruh suci, ruh Al-Quds di dalam diri manusia. Di dalam kitabnya Sirrul Asrar fi ma yahtaz alaih al-abrar, atau jalan rahasia para kekasih Allah, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saudara sekalian, untuk bagian ini kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan saudara akan nantikan bagian-bagian berikutnya yang kita akan tampilkan dalam video-video yang tidak terlalu panjang tentang jejak ilmu, ya, tentang jejak ilmu di dalam video di dalam jelajah semesta 65. Jangan lupa subscribe, like and comment di dalam channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.